Om Swastiastu semua, perkenalkan nama saya Ririn Pemilayani dari Sekolah SMK Penerbangan Cakra Nusantara Bali. Kelas 12 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Saya akan membahas materi tentang sistem penggajian karyawan. Berikut urutan pembahasannya. Yang pertama, pengertian gaji. Yang kedua, sistem penggajian karyawan. Yang ketiga, sistem penggajian secara umum. Dan yang keempat, besarnya gaji karyawan. Langsung aja kita mulai pembahasannya dari yang pertama. Di sini, kita perlu ketahui pengertian gaji. Apa sih yang dimaksud dengan gaji? Gaji merupakan balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu dari perusahaan tempatnya bekerja. Sistem penggajian karyawan merupakan sistem yang membantu perusahaan dalam pengelola hal-hal yang berkaitan dengan gaji, termasuk untuk membuat slip gaji karyawan. Sistem penggajian memiliki fungsi analisis untuk Departemen SDM. Penggajian dapat menghasilkan laporan dan mengelola data yang menjadi informasi penting dan dapat membantu manajemen perusahaan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan SDM. Nah, pada sistem penggajian karyawan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem penggajian skala tunggal. Sistem penggajian di mana pegawai yang berpangkat sama diberikan gaji yang sama dengan tidak memperhatikan sifat dan tanggung jawab pekerjaan itu. Yang kedua, sistem penggajian skala ganda. Sistem penggajian di mana gaji diberikan berdasarkan sifat pekerjaan, prestasi yang dicapai, beserta ringan tanggung jawab pekerjaan yang harus dipikul. Dan yang ketiga, sistem penggajian campuran merupakan penggabungan sistem skala ganda dan campuran, di mana pegawai dengan pangkat yang sama akan diberikan gaji yang sama, namun terdapat tunjangan tertentu apabila ada beban tanggung jawab yang berbeda. Dalam sistem penggajian karyawan, perusahaan memiliki sistem perhitungan sendiri dengan menggunakan Excel atau software yang dapat di berbagai situs online. Namun, di sini saya akan menjelaskan sistem penggajian secara umum. Bagian HRD menerima data kehadiran yang sudah valid untuk kemudian diproses dalam penggajian per orang. Perhitungan bagian pajak PPh 21 berdasarkan status jabatan maupun status keluarga. Kemudian, menerima rekapan revisi perhitungan pajak, gaji, dan berbagai pajak. Lalu membuat contoh slip gaji dan daftar gaji ke seluruh karyawan. Dievaluasi oleh Departemen atau Divisi Keuangan. Jika tidak ada evaluasi atau kesalahan, membuat cek tunai sebesar jumlah gaji seluruh karyawan atau menyerahkan kepada pimpinan perusahaan. Kemudian yang terakhir, cek tunai atau bliet kemudian ditransfer ke bank mitra untuk kemudian ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Dan semua proses ini dilakukan oleh HRD. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya gaji karyawan. Menurut pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2017. Yang pertama ada golongan. Jabatan yang tugas serta tanggung jawabnya sama dapat dikelompokkan menjadi satu golongan. Golongan jabatan seseorang karyawan akan menentukan besar kecilnya gaji dan fasilitas yang ia terima dari perusahaan. Yang kedua ada jabatan. Hal ini sangat menentukan besar kecilnya gaji seseorang karena jabatan berkaitan dengan tanggung jawab dan tingkat kesulitan yang berbeda. Yang ketiga, ada masa kerja.
adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan tertentu yang disyaratkan dalam suatu jabatan. Yang keempat ada pendidikan. Biasanya, hampir seluruh perusahaan maupun instansi masyarakat minimal persyaratannya tingkat pendidikan seseorang karyawan. Yang kelima, kompetensi. Kemampuan pekerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.